Om Awignamastu Namo Siddhyam. Om Anubadrah Kretawayantu Wiswatah. Adabdasa aparitase udbidah dewanayada sadamir perdeasan aprayuva raksitara dewa-dewa. Om Saraswati Namastubyam Warada Kama Rumpini Sidaramam Karisyani Sidir Bawantu Mesada. Yang meraga suci, para pemangku lanang istri, sane bakti nintitiang, yang saya hormati Ketua PHDI Desa nggih di sini nggih, Dusun, Ibu WHDI, anak-anak Karang Taruna, adik-adik, dan tim dari Kertabumi Official. Terimalah sungkem pangan jali saya. Om Swastiastu. Rangayu Bagya, Puji Astungkara, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Beli nyoman bagus yang memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Mansedharma. Karena kalau nggak diberi kesempatan, saya terus datang ke sini ngoceh kan ya lucu ya. Harus diberi kesempatan. Karena kita bisa berbuat melakukan sesuatu ada dua hal. Satu ada kesempatan, kedua kita siap. Kita siap nek kesempatan yang buatan wonten buatan saged. Dike kesempatan kalau kita tidak siap juga tidak bisa. Oleh karena itu, ayo kita siapkan diri. Artinya siapkan diri dengan apa? Yang utama adalah dengan kesehatan. Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya di mana-mana mengawali Dharma Wacana saya selalu menekankan pada ketaatan kita mematuhi protokol kesehatan. Itu anjuran dari pemerintah sebagai guru wisesa kita. Kita mematuhi adalah bentuk rasa bakti kita kepada beliau. Ingat, 3 hal yang harus kita jalankan, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ada di seputaran Pura Dewi Ratih. 1, gunakan masker. Ayo gunakan masker. Maskernya sampunan di jenggot, di bibir sama hidung. Kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Jarak. Kemudian tambahan 2 lagi, dihidupin aja listriknya. Menghindari kerumunan, menjauhi kerumunan. Kemudian mengurangi bepergian atau mobilisasi. Kemudian 1 lagi sebenarnya ada meningkatkan imun. Jadi Bapak Ibu istirahat harus cukup, makan harus yang sehat dan lain sebagainya. Untuk siapa semua itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian? Untuk diri kita sendiri. Juga untuk menyelamatkan orang lain. Untuk diri kita, siapa yang akan melindungi diri kita kalau tidak diri kita sendiri? Ayo kita jaga diri kita, ayo kita lindungi agar apa? Kita dapat menjalankan kewajiban swadharma kita masing-masing dalam keadaan selamat. Ayo bahagia itu tolong dipatuhi, tolong kita taati untuk diri kita sendiri. Nah, di hari yang berbahagia ini, adapun yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ceritakan kepada Bapak Ibu adalah tentang memaknai sebuah simbol. Simbol ini kan apa sih bahasa Jawa? Simbol ini bahasa Jawa apa? Simbol itu nias, kalau bahasa agamanya niasa atau yantra, ya yantra atau niasa itu simbol. Ketika kita dalam keadaan sedih, simbol disimbolkan dengan apa sih? Dengan tangisan, tetesan air mata, itu simbol. Wow, kita habis panas-panas minum es seweger rasanya, itu simbol. Wah, enak erek, itu simbol. Simbol itu tidak hanya dalam bentuk wujud begini, dalam bentuk kata juga bisa, dalam bentuk ekspresi wajah juga bisa. Gregetan ini simbol. Awas kan ya, ini simbol. Dalam agama Hindu, kita juga banyak menggunakan simbol-simbol. Simbol yang setiap hari kita lihat adalah Nabi, Bu. Kita sembahyang
Banten. Itu simbol. Kita harus coba memahami sekarang. Supaya apa? Tingkat serada dan bakti keyakinan kita akan menjadi semakin mantap. Oh, ternyata simbol itu Banten itu maksudnya ini yo. Jadi sehingga kita tidak akan ragu-ragu akhirnya mempertahankan budaya yang ada di Pura Dewi Ratih. Itu ayo dibanggakan, ayo kita pertahankan, ayo kita bangun, ayo kita terus lestarikan. Jangan sampai kita terbingungkan oleh keadaan yang di sana, walaupun bersumber katanya agama Hindu banyak yang berasal dari Bali. Jangan juga kita terbebani kalau kita bisanya di sini seperti ini, ya sudah ayo dilakukan. Karena di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 27 itu juga mengatakan yat karosi yat dasnasi yat yosi dadasi yat tapasasi kauntesa tat kurusa madar panam. Yat karosi itu apapun yang engkau kerjakan, yat juhosi apapun yang engkau makan, yat dadasi apapun yang engkau yadnyakan atau dermakan, lakukan itu sebagai bentuk persembahan kepadaku. Bentuk persembahan sudah, jangan dibingungkan pada bentuk fisiknya. Apa sih isinya Banten itu, Bapak Ibu? Apa isinya Banten? Bapak Ibu yang sering bikin, Ibu yang sering bikin daun, ya, terus bunga, terus buah, ya, terus ada juga ayam, ada juga telur. Tapi intinya adalah daun, bunga, dan buah. Kalau di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 apa dikatakan? Patram puspam palam toyam yome bhaktyo prayocati tad aham bhaktyu pakritam asnawi prayatat mana. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan segelas air, akan aku terima persembahan baktimu sebagai bentuk bakti kalian kepadaku. Di sana ada dua bakti ya. Jadi apapun bentuk Banten itu isinya yaitu daun, bunga, dan buah serta segelas air. Apa maknanya dari ketiga itu Bapak Ibu, keempat itu Bapak Ibu? Daun adalah lambang tumbuh kembangnya pikiran yang suci. Daun lambang tumbuh kembangnya pikiran, lambang kehidupan. Sebuah pohon ketika hidup yang pertama tumbuh apa? Daun kan? Belum nyampe bunga, daun dulu, dia daun kecil terus tumbuh besar. Lambang tumbuh. Kenapa harus di lambang tumbuh kembangnya pikiran yang suci? Karena ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan yang Maha Esa Maha Suci, sehingga dia ada dalam kesucian dan akan dicapai juga dengan kesucian. Jadi tidak bisa kalau kita dalam keadaan kotor, jasmani, rohani kotor akan bertemu dengan beliau, tidak bisa. Di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 11 Sloka 235 itu mengatakan diawali dengan kesucian. Tapo mulam idam sarwam, daiwa manusanam sukam, tapo madyam budai proktam, tapo antam wedye darsibi. Ketika sesuatu diawali dengan kesucian, dilakukan dengan kesucian, diakhiri dengan kesucian, di sanalah Warunugraho Sang Hyang Widi akan kita terima. Dinyatakan demikian oleh para Maharsi yang telah menerima Warunugraho dari Sang Hyang Widi. Jadi tujuan kita bersembahyang, bukan upacara yadnya, adalah untuk tujuan suci. Ingat, tujuan kita suci. Piodalan besar, tujuannya suci, di tengah itu bisa jadi tidak suci. Kan dalam modalan itu ono sing ngayah, ono sing punyo ini giliran ngayah kok gak ono sing teko ini, ngamuk wis nggak suci itu dah. Sudahlah, kon kok pegawai Pemda kok nggak ono sing punyo, nah itu sudah nggak suci. Jadi
Dalam perjalanan di tengah apapun yang terjadi, ayo tetap berpikir suci. Oh, temanku tidak bisa ngayah, mungkin dia ada keperluan lain. Oh, mungkin dia gajinya besar, mungkin dia nggak bisa punya karena ada keperluan yang harus dia selesaikan. Ingat, kewajiban utama itu harus diselesaikan dulu. Adalah dharma, kewajiban yang bersifat pribadi. Itu diselesaikan dulu. Jangan sampai, wes aku sungkan rek, aku nggak punya. Gajinya mari habis gajian, lu langsung dipunyakan kabeh. Oh sesuk nang omah listriknya mati. Bu, listriknya mati. Duit di bro, mau punyakan kabeh, ini nggak iso tuku pulsa. Udah nggak suci sudah kan? Ayolah. Kita harus menyadari apapun yang terjadi. Kalau kita sudah legowo ngayah, ya sudah ngayah. Teman kita nggak datang, ya wis nggak apa-apa. Toh nanti kita sendiri yang nerima pahalanya kok, bukan dia kok. Ayo kita lakukan dengan tulus, tanpa mencela. Oke. Terakhir, diakhiri juga dengan kesucian. Oh. Akhirnya selesai punya, loh, begitu laporan keuangan, loh, dadak kok jek tekor ya? Jek tekor 5 juta ya, wes kon korupsi yo. Wah, itu nggak suci. Berarti ada kecurigaan, ada pikiran kotor kita terhadap kawan kita. Ayo sudahlah, kita tanggung bersama. Tadi ada berapa di sini kakaknya? 30? 80. 80 kalau utang misalnya utang 1 juta dibagi 80 itu gak nyampe 1.000. Wong bapak ibu nak tuku pulsa itu pernah mikir enggak? Nah, enggak kan? Pulsa entek, oh bro, tuku pulsa 100, orang mikir. Loh padahal pulsa itu nyampe mana? Paling nyampe konco tok yo. Bapak ibu punya 10.000 sampai mana? Sangyang Widi. Di mana tempat Sangyang Widi? Waduh. Oh yo. 1.000 mau sampai konco tok paling rong dino entek. Opo nek buka YouTube. Tapi nek punya meskipun 100.000, meskipun 10.000 sudah akan diterima oleh Sang Hyang Widi asal diikuti dengan pikiran yang suci. Dalam Sarascamu saya Sloka 207 itu mengatakan, Natan permana kuehania yang agelah budinya kapalang-alang tan tulus tiaga tan pepalike sang kesepannya seradaning manah maka sadaning paladi. Natan permana ya diapin sakwehning drebian nikang yang punya kenani sekalipun semua miliknya, semua miliknya dia persembahkan, semua yang dia miliki dia persembahkan. Yang agelah budinya kapalang-alang tan tulus tiaga, kalau dia ragu-ragu tidak tulus ikhlas tanpa paleike tidak akan berpahala. Sang kesepannya seradaning manah maka sadaning palanike. Kuncinya adalah ketulusan hati yang membuat pemberian ibu berpahala. Bukan pada besar kecilnya, tapi ketulusan hati. Lebih bagus mana lek wis besar tulus, wah wis iku sing jos. Besar, tulus, sudah itu yang bagus. Tapi tetap besarnya di agama kita ada ketentuan. Berapa persen sih harta kita yang kita kita dana punyakan, jangan lupa. Dalam kitab Sarascamu saya Sloka 261, 262 itu juga mengatakan. Ada 3 bagiannya. Dana rikasi daning dharma, dana rikasi daning arte, dana rikasi daning kama. Jadi penghasilan kita tuh tidak aja penghasilan uang saja loh sebenarnya, waktu pun begitu. Waktu kita hidup 24 jam ini harus dibagi 3. 1 bagian untuk dharma, 1 bagian untuk kama, 1 bagian untuk arta. Untuk dharma ini sekarang kewajiban pribadi. Untuk dharma ada 7. Wraspati Tattva Sloka 25. Ada 7 ulah dharma. Silayatnya tapedanam peruraja biksu rewaca. Yogas capi sama sema dharma sike winirnaya. Ya ada 7 ulah dharma. Sehingga besaran uang penghasilan yang kita untuk punya yang wajib adalah 1/3 dikali 1/7.
sama dengan 1/3. 1/3 dibagi 7 sama dengan 1/3 dikali 1/7 sama dengan 1/21. Oke, sama dengan 0,048 sama dengan 4,8%. 4,8% kalah harta kita itu untuk kita puniakan. Oke, untuk kita sumbangkan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Swastiastu, Pak Murtajia, Pak Agus Swastiastu, PHDI Kabupaten Kediri, Pak Murtajia, Pak Agus, Ampuro niki DCI. Jadi 4,8% lah apa yang kita miliki untuk dana punya. Tapi ketika, nah ini mana ketika, loh, kebutuhan saya ternyata gaji dibagi telu itu nggak cukup untuk urip. Ya sudah, hidupnya didulukan. Oke, Bapak Ibu, oke. Jangan puniakan, keperluan pribadi itu selesaikan dulu. Srean swadharma wigunah para dharma swanustita swadharma niyatam karma kuruan niati purusa. Bhagavad Gita 3 sloka 35. Lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri daripada melaksanakan kewajiban orang lain, meskipun itu lebih sempurna, meskipun kita dilem oleh orang lain, tapi keluarga kita kekurangan, anak kita mau sekolah belum bayar SPP, ya tidak lebih baik itu. Selesaikan dulu pekerjaan sendiri, selesaikan dulu kewajiban sendiri, baru kita puniakan. Itu apa namanya, daun, lambang tumbuh kembangnya pikiran yang suci. Kemudian bunga. Bunga lambang apa? Bunga lambang cinta kasih. Cinta kasih dan rasa bakti. Ketika kita menyintai seseorang, senang dengan orang, atau ada pimpinan ulang tahun, sahabat kita ulang tahun, kita memberikan apa? Memberikan bunga sebagai lambang cinta kasih, rasa bakti kita kepada Inti Sang Yang Widi-Wasa. Kemudian yang ketiga adalah buah. Buah sebagai lambang apa? Buah sebagai lambang karma. Persembahan. Buah itu sebuah pohon yang berbuah. Itu buahnya yang menikmati siapa? Apakah pohonnya? Boten, orang lain. Inilah persembahan. Kita tidak, artinya apa? Kita tidak mengharapkan sesuatu, ini ketulus ikhlasan. Karmane wadi karaste mapale sukadacana makarma pala heturbur mate sanggo setiva karmani. Kita disuruh berbuat tanpa mengharapkan pahala. Jangan pula kita diam tidak berbuat. Itulah bentuk persembahan. Jadi apa namanya, buah tadi. Kemudian patram puspam toyam. Toyam adalah air. Air adalah lambang kerendahan hati, lambang kesucian. Balik lagi kesucian tadi, daun. Siapa yang bisa menahan kekuatan air? Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Artinya apa? Ketika kita sama-sama duduk di depan pura di Mandala Utama ataupun di mana, ketika kita bersembahyang berhadapan di hadapan Sang Yang Widi, kita adalah semua pelayan. Kita adalah semua abdi dari beliau. Tidak ada. Walaupun ada jerumangku di hadapan beliau, sama juga. Adalah jerumangku kan melayani kita, Metirta beliau melayani kita loh. Tapi posisinya berbeda. Beliau Eka Jati, ingat. Beliau adalah sumber kebenaran. Ingat waktu Dharma Wacana keberapa saya di sini saya menyampaikan. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Saya aja masih ingat. Ingat. Perilaku seorang pemangku, tutur kata seorang pemangku adalah sumber kebenaran. Itu yang disebut dengan sila. Sumber kebenaran ketiga di dalam agama Hindu. Weda kila dharma mulam semerti cila catat widam acarasca iwasa dunam atmanastu tir ewaca. Sumber kebenaran itu yang pertama apa? Kitab Catur Weda, sumber kebenaran yang paling tinggi.
Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Sumber kebenaran yang kedua, kitab Semerti. Kitab Semerti ingat dibagi, ada 20 kitab dibagi dalam 4 zaman. Zaman Satya Yuga adalah Manu Semerti. Zaman Treta Yuga Gautama Semerti. Zaman Dwapara Yuga Sankali Kita Semerti. Zaman Kali Yuga Parasara Semerti. Sumber kebenaran kedua, sumber kebenaran ketiga apa? Sila, perilaku. Nah, itu perilaku orang-orang suci kita. Itu ayo kita diikuti, ayo kita tiru, ayo kita teladani perilaku orang suci. Kemudian adalah acara. Tadi sila sudah, kemudian acara itu kebiasaan, kembali tradisi. Apa yang berlaku di sini ayo pertahankan. Jangan pernah ragu-ragu. Kemudian yang keempat adalah Atmanastuti. Kelima Atmanastuti. Tulus ikhlas. Semuanya bahagia, semuanya gembira, semuanya legowo. Meskipun habis odalan ada utang, ya sudahlah, ditanggung bersama. Karena itu adalah kewajiban kita bersama. Itu adalah air. Air juga adalah lambang penyucian. Air itu kan mulai dari tirta pengelukatan pebersihan, sampai nanti tirta tadi tirta wangso pada, itu juga lambang mencucikan, proses penyucian kita disucikan oleh air. Abdir gatrani sudianti, mana satyena sudianti, widya tapo byambutatma budir jenane sudianti. Abdir gatrani sudianti, tubuh disucikan dengan air. Sehingga proses air itu adalah lambang proses penyucian tubuh kita. Oh Pak De, opo kok tubuhku disucikan lalu kok bendino atus. Dalam tubuh itu ada kotoran fisik. Ada 12 jumlahnya Bapak Ibu nih, kuro kasih bocoran. Saya nggak konco dewe, betul kalau kandani. Ada 12 kotoran yang membuat tubuh kita ini tidak suci. Padahal tadi di awal saya bilang ketemu Sang Hyang Widi harus dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih. Dalam Manu Semerti ada ayat 5 sloka 135 itu mengatakan ada 12 kotoran dalam tubuh yang membuat manusia itu tidak suci. Yang pertama adalah air mata. Kenapa juga kalau ada saudara kita meninggal jangan sampai kena tetesan air mata. Air mata itu adalah kotoran. Toyan panon. Kemudian yang kedua kotoran mata. Tadi air mata, sekarang kotoran mata. Kemudian yang ketiga kotoran hidung. Yang keempat kotoran telinga. Yang kelima adalah ludah, air ludah. Yang keenam kita turun ke bawah, air kecil, air kencing. Yang ketujuh, air mani. Yang kedelapan, air besar buat belakang. Kemudian keringat. Kemudian darah. Bapaknya nggak keluar darah. Ibunya, ketika kok bapak ibu, ibunya kalau lagi cuntake, lagi keluar darah, haid kan tidak boleh, masih kotor. Kemudian tadi keringat, kemudian kotoran lemak, kemudian cairan otak dan sumsum. Ada 12 kotoran, nanti baca Manu Semerti Adya 5 sloka 135. Wasa cukra masring maje mutrawit brana karnawit kles masu dusi ke dua ada caitin rina malah. Enten slokanya. Sehingga air adalah sarana untuk mencucikan diri kita agar ketemu dengan Sang Hyang Widi. Itu makna secara spesifik isi dari Banten. Sekarang secara umum Banten itu apa sih? Dalam lontariannya Prakerti ada 3 makna dari Banten. Ini penting. Sahananing bebanten pinangke ragan tetui. Sahananing Banten pinake ande buana. Sahaning bebanten pinake warnaning rupan ide betare. Jadi Banten yang pertama pinake ragan tetui merupakan wujud dari diri kita sendiri. Sehingga buatlah Banten itu sehalus mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin, dengan tulus ikhlas. Seperti ketika ibu akan mempersembahkan diri ibu
akan ketemu pacar itu ya apa sih? Wadus, mewaca, bengesan ngono ya. Kelambi, wes nggak cocok ganti padahal lu jet tas tuku. Masa ketemu Sayang Widi dalam wujud Banten, kita bikin Banten awag-awagan apa bahasa Jawa, asal-asalan, tidak. Ayo wujudkan Banten, kan itu persembahan diri kita. Nih, buat sebagus mungkin, seindah dengan tulus ikhlas, tulus hati. Yang kedua maknanya apa? Artinya, karena itu wujud diri Bapak Ibu, artinya ketika sembahyang tidak boleh diwakilkan. Ibu harus teko dewe. Aku nggak sembahyang, nitip yo, ya nah, sehananing pina keragan, kita harus hadir sendiri. Kau no nitip-nitipan sembahyang itu, yo hadir dewe. Wong kita mau mempersembahkan diri kita, terakhir nanti persembahan itu kita sendiri loh, ketika sudah meninggal. Yadnya nirmala atma ke Laksmi siddhi nirwigna sukowradita. Yadnya angge ini diyadnya kan. Tubuh kita ini kita persembahkan nanti ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Adus saja nanti kita diadusi orang kok. Di sanalah kita jadi Nah, agar di sana menjadi persembahan yang suci, yadnya angge nirmala, tanpa bebas dari kotoran. Ayo dalam perjalanan ini kita sucikan terus perbuatan kita. Kita sucikan terus. Salah satunya menjalankan upacara yadnya. Ini salah satu proses penyucian. Penyucian dari apa? Yadnya tujuannya adalah salah satu fungsinya untuk membayar hutang. Dewa yadnya hutang kepada siapa? Pada Tuhan. Salah satu dewa yadnya hutang. Loh aku lo nggak tahu nyele ambek Sayang Widi lah. Iki soro iki nek wis ngene. Angel. Angel, nah wis ngomong angel. Kita ngirup udara itu, udara TS opo. Pelenda. Kita ngindak lemah TS sinten. Semua milik Sayang Widi. Aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate itimantam bajan temam bodo bawo samanwita. Pegawai kita 10 sloka 8. Aham itu aku. Aku adalah asal dari segala yang ada di alam semesta, materi maupun non-materi. Orang yang memiliki keyakinan, yang memiliki serada, akan memujaku dengan penuh rasa bakti. Ya, oleh karena itu, ayo sembahyang itu hadir dewe, boten usah dititip, nitip. Mus kita sembahyang, artinya tidak haruslah sembahyang. Aku lagi sakit, maksa sembahyang ke pura, ya nggak di rumah pun boleh. Tapi lebih baik memang datang ke pura, karena pura ini tempat yang suci. Tadi saya janji di pura sebelumnya, saya akan mengupas kesucian pura dalam pura ini. Pagar pura itu lebih ada maknanya, pagernya toh belum pelinggihnya. Nah, jero mangku membangun pura mulai dari ndelok lokasi nih, wis mulai kerjanya kabeh dihitung. Kalau saya nggak dihitung, penuh dengan kesucian. Oleh karena itu kadang-kadang ada yang bilang sembahyang di rumah ae Sang Widi kan ono nang dindi ya. Wis rapopo nek kuwi karepmu ngono. Ketika kita tua nanti, coba bayangkan, kita tua, anak-anak kita sukses, tinggalnya wado-wado, ngirim duit to ae, kira-kira ibu seneng apa ora? Ono anak awak dhewe sing sitok kebetulan nggak beruntung tapi bendino teko nang omah nyambangi. Meskipun gowo gedang, tapi mulai go beras deh. Beras awak dhewe dijopo. Kan ada kan begitu. Gowon beras iki, Pak. Nah, ya. Rasanya lebih seneng orang tua. Saya yakin karena pengalaman pribadi orang tua saya demikian. Wis nek anake teko ngono saweneng. Ojo abah ibu ojo dikirimi duit. Wis gitu geus enggak blonjo. Wong mangan kerupuk ora iso untune wis entek. Gawe apa duit? Lebih baik kon teko. Senengnya minta, saya yakin tuh senengnya minta ampun kalau orang tua ketika anak kita datang. Kita anggap Sayang Widi itu demikian, Itu namanya teologi antropomorfisme. Jadi kita menganggap Tuhan itu sifatnya kaya awak dewe. Awak dewe diparani konco seneng kok ya. Opone diparani pacar. Sing nom-nom bae saweneng minta ampun.
Itu adalah lambang Banten Pinangke Ragan Tetui. Ayo, satu maknanya kita buat persembahan itu sebagus mungkin. Ayo kita selalu hadir bersembahyang, tidak boleh dititipkan. Oke. Sananing bebanten Pinangke ande buana. Jadi Banten itu adalah wujud dari alam semesta ini. Oke. Tadi kan sudah ada buah, ada daun, ada bunga. Kapan kita akan bisa mendapatkan bunga, buah, dan daun kalau kita tidak memeliharanya? Nih, kita harus pelihara. Loh, pade iso aku tuku nang Alfamart sembarang ono. Kono gak ono musim Alfamart iku wis selalu musim ono terus buah. Tapi bukan begitu artinya. Ayo kita jaga alam semesta ini. Karena kehidupan mereka, kalau Saras Samuca Sloka 135 itu mengatakan, kehidupan mereka lah membuat kita menjadi hidup. Menjadi bisa menjalankan kewajiban dan swadharma kita masing-masing. Matangnya nayuwetan masih ring sarwo pradi. Apan ikang prana ngarannya ya ike nimitaning kapagahan ikang catur warga, dharma, arta, kama, moksa. Matangnya masih ring. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk. Semua makhluk tuh ya. Bukan hanya manusia, binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun, sampai sing gumatat gumitit sing gak ketok itu loh ya. Ya kita ya harus, buktinya kita caru. Caru itu kan cantik. Untuk siapa? Bukan kita menyembah, tapi kita melestarikan, kita menghormati kehidupan mereka. Apaan ikang prana ngarannya? Karena kehidupan mereka lah. Ya ikan dipintaning kapagahan ikang catur warga. Itu yang membuat kita dapat menjalankan catur warga apa? Dharma, arta, kama, dan mencapai moksa. Lalu awak dewi gegeran ambek tonggo. Mana mungkin kita bisa menjalankan dharma? Arab keluar rumah aja kita takut ya. Ono musuh, apalagi ono demo misalnya kita mau pergi takut. Hujan deras saja tadi lo kita bingung. Nih, kebakaran orang karena ayo kita jaga lingkungan, ayo kita jaga dengan siapapun. Oke, Bapak Ibu, itu kan konsep dari konsep Trihita Karana juga ke sana larinya kalau kita besarkan, kalau kita perluas pemahaman Saneng Bebanten Pinangke Ande Buana itu. Karena Tuhan sendiri juga adalah bagian dari alam semesta ini. Beliau sebagai pemilik, beliau sebagai pengatur, beliau sebagai pencipta. Oleh karena itu kita hendaknya juga mengambil apa yang menjadi hak milik kita saja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita itu sakjane loh ya, sakjane. Sebenarnya doa jero mangku tadi, ada berapa sih kebutuhan yang kita selalu minta sama jero mangku? Ada berapa? Ada 7. Oh, mayu wardi yaso wardi, wardi pradnya suko sriam, dharma sentana uradiste samtute sabta wardaya. 7 hal yang diminta selalu tumbuh, ya. Oh, ayur, ayur itu apa? Usia yang panjang. Umur, ayur. Ayur wardi yasa, yasa ini hidup. Ayudi yasa wardi pradnya apa? Kecerdasan. Kecerdasan, kemampuan kita harus tumbuh juga, terus enggak boleh enggak tumbuh. Suka, kebahagiaan. Ya, ada 7 di sana yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita berharap semua dengan 7 itu hidup dalam diri kita tumbuh. Itu yang menyebabkan kita damai. Namun kadang-kadang orang boten, kita sering jaluk sing boten-boten ke. Tapi di sini rasanya enggak ada ya yang jaluk sing enggak ya. Nggak, yakin saya. Masih minta 7 gitu. Nggih, Bu nggih. Setengara. Ayo, kita tumbuh sehat itu yang paling penting. Gaya apa duit 1 miliar tapi loro we. Ojo loro matang-matang nang rumah sakit, kena sakit apa di rumah aja. Bapak habis dokter, Pak, Bapak ndak boleh makan ayam. Wis, padahal ayam itu enak. Bapak ndak boleh makan daging. Dagingnya nggak boleh. Bapak nggak boleh makan ikan laut gatel, nggak boleh. Telur dok, bapak nggak boleh makan telur, alergi. Terus aku makan nopo? Sego ame uyah lombok. Waduh,
Duit ku lu akeh Pak, lu yo duduk urusan duit ini. Oleh karena itu yang utama apa tadi? Kesehatan. Makanya apa? Om Swastiastu, apa artinya? Nah, iya. Kau nak minta aliannya semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Sang Yang Widi Wasa. Sudah, nek wis baik sehat itu wis sembarang enak nggih. Arep nandindi budal nggih. Wis mesya segok sisa wingi, sayure sisa kemarin dianget itu ambek kerupuk enak nggih, anget-anget. Nah, Bapak Ibu, terus itu tadi sananing bebanten pindah ke Andebuan. Sananing bebanten pindah ke Rupan Ide Betara. Jadi Banten itu wujud dari Sang Yang Widi nggih. Macam-macam Banten itu merupakan perwujudan dari Sang Yang Widi juga. Daksine, kemudian Pejati, kemudian Pras, banyak lagi lah Banten. Canang Sari. Nanti lain kali saya bahas tentang Canang Sari. Apa sih isinya Canang Sari itu sebagai Banten terkecil. Oke. Nah, Bapak Ibu, para pemangku yang tiang hormati, Pak Murtaji, Pak Agus, yang tiang hormati, Pak D, kalau misalnya saya sembahyang itu sarana itu ndak ada, pripun? Apakah saya boleh sembahyang? Kira-kira? Boleh. Boleh. Karena itu adalah simbol saja. Tadi, daun lambang tumbuh pikiran yang suci, bunga lambang rasa bakti, buah lambang ketulus ikhlasan kita. Ayo kita ke pura dengan rasa tulus ikhlas dan rasa bakti meskipun kita tidak bawa itu. Kebetulan tidak bawa, tapi ojo digae-gae lo yo. Wis aku malas tak ijenan ae. Wis dupo ini jaluk nang pura. Mari ngono doae jaluk sing wakeh mbek Sang Yang Widi, macam-macam dijaluk. Jare Sang Yang Widi enak men kon yo. Kon gowo dupo ya ora gelem kon piye to. Ya, artinya tidak begitu nggih. Man mano bawo mat bakto mat jaji mam namaskuru mam ewaisiasi yuk twaifan atmana mat parayana. Bhagavad Gita Adhya 9 sloka 34. Man mano bawo mat bakto, orang yang memusatkan pikiran dengan penuh rasa bakti. Mat jaji mam namaskuru, menjadikan aku sebagai tujuanmu. Engkau akan sampai ke mat parayana, itu tempat yang utama. Itu baru nyampe dijanjikan tempat utama paling tinggi. Tapi yang paling rendah lagi ada. Ananias cinta yanto mam ye janah pariu pasate tesam nitya biuk samam yoga kesemam wahamiam. Ini kebanggaan buat kita. Ananias cinta yanto mam. Ketika seseorang memikirkan Tuhan saja tanpa memikirkan yang Ananias itu yang lain, akan aku berikan yang apa yang tidak engkau miliki. Dan akan aku lindungi segala milikmu. Begitu Sang Yang Widi, Bapak Ibu, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sehingga kalau kita lagi ada kesusahan atau ada kesedihan, jangan bilang Sang Yang Widi sedang mencoba, nggih. Nggih. Tenang bro, ini cobaan dari Sang Yang Widi. Sakno rek Sang Yang Widi rek. Wis diomongin Sang Yang Widi itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak ada dia Maha Mencoba. Nggih. Kan sakno Sang Yang Widi, Pak Widi nggak tahu mencoba kok. Apa yang kita alami adalah pahala atas karma kita. Nadate kasih acit papam nacai wasukertam wibu ajnane nafertam jenanam tena muhyanti jantawa. Bhagavad Gita 5 sloka 15. Tuhan itu tidak membuat nada papam, membuat manusia itu menderita. Nacaiwa sukertam wibu, Tuhan juga tidak membuat orang itu bahagia, sogeh, kaya. Ajnane nafertam jenanam, ajnane ketidaktahuan manusialah yang membuat manusia itu tersesat di jalan. Tersesat itu artinya menderita. Oleh karena itu supaya kita tidak tersesat, ayo kita memiliki pengetahuan, ayo kita belajar. Oke. Jenane nam tutaj ajnanam yasam nasinam atmana tesam adi tafraja prakasayati tat param. Tadi kan 5:15, ini 5:16. Jadi pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan.
Karena pengetahuan itu bercahaya seperti matahari menampakkan isi bumi. Coba kalau siang hari ada matahari kan ketok-ketok kelihatan semua nggak Bu? Di bumi. Coba nek malam-malam gak ketok apa nih matahari. Oleh karena itu ayo kita belajar. Saya sekalian promosi nih. Di Sidoarjo, Bapak Ibu anak-anak muda, tidak anak-anak muda tok. Yang sudah sepuh ya pemangku pun tidak apa-apa. Ayo belajar. Di Sidoarjo ada Setah Santika Dharma namanya. Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma. Mungkin Pak Agus dari mana dulu? Pak Murta S2-nya, Pak Murta. Klaten. Nah, itu Klaten. Dulu di Sidoarjo Surabaya itu Sidoarjo itu dari Klaten juga dulu. Akhirnya pecah, putus Klaten ikut Malang. Setah Santika Dharma, Bapak Ibu, kalau ada yang waktu mau kuliah melanjutkan pendidikan, ayo. Sekarang sudah akreditasi B. Di sana ada 2 prodi, SPDH dan PGSD. Dari pendidikan dan guru sekolah dasar. Informasi tahun 2022 ada 40% guru-guru agama Hindu di Jawa Timur pensiun. Informasi dari Depang. Oke, silahkan nanti kalau ada yang berminat. Kuliahnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi masih lewat karena pandemi COVID-19 masih lewat daring. Masih lewat Zoom sekarang. Oke. Yang tadi Pak Yuliono itu juga mahasiswa kita, beliau sekarang udah semester 2. Kalau Pak Agus, Pak Murtaji sudah di atas, sudah S2 nggih Pak Agus, Pak Murtaji nggih, Pak Agus juga nggih. Nggih, jadi ayo kita belajar nggih, karena dengan pelajaran itulah kita akan mengetahui kebenaran, kita akan mengetahui perbuatan kita wis bener wis salah apa belum nggih. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa mana saya? 42 menit. Bapak Ibu semeton di tiang sareng sami loh bahasa Bali. Bapak Ibu saudaraku sekalian di Pura Dewi Ratih, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Satu catatan bahwa jangan Bapak Ibu sampai tidak bersembahyang ketika sarana-sarana itu tidak ada. Demikian juga jangan digai-gai tidak ada. Ya tetap kita usahakan karena itu bentuk dari pelestarian. Bukan pelestarian budaya saja, tapi pelestarikan alam semesta. Kita senang lihat nek, woi kembangnya wake, seweger moto gindelok rasanya. Semoga dengan ini lebih meyakinkan, meningkatkan serada dan bakti Bapak Ibu, umat saudara saya yang ada di Pura Dewi Ratih. Kita senantiasa tegak di jalan Dharma, jangan sekali-kali meninggalkan ajaran Dharma. Apa efeknya sebelum saya tutup? Efeknya dulu saya kasih tahu. Ketika Bapak Ibu meninggalkan ajaran Dharma, meninggalkan tidak saja Bapak Ibu pindah, tapi tidak mematuhi ajaran agama, tidak mematuhi ketentuan yang ada di dalam Weda, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nasastram widem utsrija wartate kamakaratah, nasasidim awapnoti nasukam naparamam gatim. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, nasastram widem wartate kamakarata, berbuat hanya untuk memenuhi nafsu atau kama. Nasasidim awapnoti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan, sidi kesempurnaan, nasukam kebahagiaan, nan paramam gatim dan tujuan tertinggi. Oleh karena itu ayo jangan pernah tinggalkan ajaran kitab suci Weda. Salah satunya sembahyang trisandya, jangan sampai lupa. Wes itu jangan dilupakan, Tapi jangan juga dipura terus, Dipura dari pagi sampai sore sampai lali adang. Lali sampai nyambut ya boten bagus juga. Dipura pagi ayo sembahyang, nanti jam 12. Oh Pak De jam 12 di kantor enggak sempet, enggak apa-apa. Mau sembahyang bilang Om Swastiastu, Om Burbuah Swatat Sawitur Waraniam Bargo Dewaso Demedo, sambil duduk di kursi pun enggak apa-apa. Kemudian sore hari ayo diusahakan ke pura. Nah demikian Bapak Ibu saudaraku sekalian, semoga ini lebih memantapkan serada dan bakti kita semua, sehingga Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik,
Aum Sarvasam Santir Bawantu, semoga kita semua merasakan kedamaian. Aum Sarvasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Manggala itu pemimpin. Jangan mimpin orang lain sih, mimpin diri kita sendiri sih. Om Sarvasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Me Sarvo Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.